Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Ustazah Soleh dan Solehah? Semoga teman-teman dan ayah bunda dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, hari ini kita masuk pada tema 3. Nah teman-teman, Ustazah selalu senantiasa untuk mengingatkan teman-teman untuk menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri kita sendiri maupun kebersihan lingkungan. Dan jangan lupa juga jaga imannya ya teman-teman ya, rajin sholat, rajin baca wafat, dan rajin menambah hafalannya. Nah teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Semoga Allah memberkati dan memberikan hidayahnya kepada kita dalam proses pembelajaran hari ini. Ayo teman-teman, silakan berdoa. Untuk tema 3 ini, kita akan membahas mengenai hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Nah, kita masuk kepada pengertian zakat dulu ya teman-teman ya. Zakat secara bahasa berarti bersih atau suci atau subur, berkah dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat yaitu sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, orang yang berhak menerima zakat itu disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Sedangkan dalil yang mewajibkan tentang zakat ini yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa attuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Zakat terbagi dua, yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah yaitu mengeluarkan beras atau bahan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter per orangnya. Sedangkan zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki apabila telah mencapai nisabnya. Hikmah dari zakat yaitu membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dalam dari segi ekonomi. Nah, dengan kita berzakat, maka sedikit banyaknya orang yang tidak mampu menjadi terbantu. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesamanya. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, meningkatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk kepada infak. Nah, infak ini diambil dari asal kata nafaqah yang berarti keluar. Jadi, infak ini adalah mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta, benda sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sedangkan sedekah berasal dari akar kata sadaqah yang artinya sesuatu yang benar atau jujur. Nah, jadi sedekah ini adalah sesuatu pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Di sini dapat kita lihat perbedaan antara infak dan sedekah. Infak bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Sedangkan sedekah itu bisa bersifat materi dan bisa juga bersifat non-materi. Contoh non-materinya yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan, senyum, mendoakan orang lain. Nah, hikmah dari infak dan sedekah ini adalah
Allah yang pertama yaitu Allah akan memudahkan dalam mencari rezeki. Yang kedua, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketiga, Allah akan menambah rezeki kita apabila kita sering berinfak dan bersedekah. Yang keempat, malaikat akan mendoakan orang-orang yang gemar bersedekah. Nah, teman-teman, jadi kita harus rajin-rajin untuk bersedekah dan berinfak supaya malaikat-malaikat Allah mendoakan kita. Oke, teman-teman, untuk tugasnya, soal pertama, jelaskan pengertian dari zakat, infak, dan sedekah. Soal kedua, jelaskan hikmah dari zakat. Soal ketiga, jelaskan hikmah dari infak dan sedekah. Kerjakan di buku latihannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah video dari Ustazah. Silahkan teman-teman baca lebih lanjutnya modulnya. Dan tetap semangat ya teman-teman ya untuk mengerjakan latihan. Ustazah akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.